Dijawab, maka katanya tiada. Tidak dapat merasakan manis beribadat kepada Allah pada orang yang maksiat. Dan juga tiada dapat merasa manis dalam ibadat oleh orang yang mencita-cita pada maksiat. Mau bercita-cita maksiat aja nggak dapat. Nah, baru bercita-cita maksiat. Tak dapat dia. Mau dapat nikmat berhadap pada Allah itu nggak bisa. Karena hatinya udah didahului oleh segala sesuatu yang bukan Allah. Mana kepingin kepada sesuatu maksiat. Jadi karena udah tertuju kepada sesuatu yang bukan Allah tadi, waktu dia melakukan taat ibadat, maka tidak dapat dirasakan manisnya ibadat itu. Dan daripada sebesar jahat ada murid orang yang ingin sampai kepada Allah Ta'ala itu, mana sebesar jahat adabnya? Itu bahwa cenderung ia kepada orang yang ahli dunia. Kau kepingin mau sampai kepada Allah Ta'ala, kepingin itu namanya murid. Orang yang ingin sampai kepada Allah, dia menempuh perjalanannya, kehendak hatinya ingin sampai kepada Allah itu namanya istilahnya muridun. Apa rupanya jahat-jahat adab pada orang yang murid? Yaitu cenderung kepada orang yang ahli dunia. Suka dia berkawannya kepada orang yang ahli dunia. Jadi gak dapat. Dan hampir ia kepadanya, mendekat dia kepada orang yang ahli dunia, dan bersahabat ia dengan dia dengan orang yang ahli dunia. Itu maka dikatakan dinul mar'i ala dini sahibihi. Agama seorang itu menurut atas agama kawan-kawannya. Kalau kawan-kawannya orang yang betul-betul taat, dia terbawa. Memang lain, kawannya lain, kita kan lain. Tapi setidak-tidaknya kalau udah tiap hari berkawan, dia akan mempengaruhi. Maka dikatakan istilah sekarang itu lingkungan. Siapa lingkungannya di sana? Oh, lingkungannya orang-orang yang nggak sholat, ya udah anaknya ikut. Itulah seterusnya kita kiaskan kepada yang lain. Dan kata Imam Al-Qushairi radhiyallahu an, dan setengah dan sebagian daripada hal murid orang yang ingin sampai kepada Allah Ta'ala itu, yaitu menjauh daripada orang yang ahli dunia. Ya sekedar kawan-kawan, teman-teman, tapi untuk bersahabat jangan. Biarlah dia ahli dunia, tak usah diikut. Maka bahasanya bersahabat dengan mereka itu, yakni orang ahli dunia, adalah racun yang membunuh. Nah, jadi bersahabat dengan orang yang ahli dunia, itu istilahnya kita mendekati racun yang membunuh. Karena bahwasanya mereka itu tiada memberi manfaat padanya. Tak ada manfaat untuk awak, tak ada. Dan malah menjadi kurang ia dengan sebab mereka itu. Malah kualitas kita makin kurang. Makin menurun, lama-lama hilang agamanya. Dan firman Allah Ta'ala, maka jangan engkau taat kepada orang yang lupa hatinya daripada menyebut mengingat kami, dan kepada orang yang mengikut hawa nafsunya, dan adalah pekerjaan itu amat kesalahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Itulah ayat itu di surah Al-Fatihah.
dan kau jangan ikut orang-orang yang udah kami lupakan hatinya. Dan orang yang mengikut hawa nafsunya. Itulah maka pekerjaan mereka itu amat kesalahan. Sia-sia, nggak ada manfaat, illa furuto tadi. Tafrid. Dan setengah dan sebagian daripada yang terlebih besar perkara jahat adab itu mana menceraikan, memisahkan antara segala makam dan hukum atas ahlinya dengan sebab memandang segala halnya. Maka karena demikian itu kata mu'allif. Jadi juga dikatakan jahat adab, jangan ngukur-ngukur derajat orang. Ada sering tuh, ku tengok nggak ada apa-apanya dia itu. Jadi dia memang berpakaian tuh macam biasa-biasa aja. Malah kadang-kadang karena dia sering ya istilahnya pakaian putih, kopiahnya nggak tinggal, wah ini orang taat, diukurnya, di situ ukurannya. Jangan, bukan itu letak ukuran. Lalu nggak ada urusan kita di situ. Orang ya orang, kita ya kita. Jangan ngurus-ngurus orang. Itu batasannya itu apa? Nah, pernyataan yang pertama kan kita tuh jangan dekat sama orang yang ahli dunia. Yang sisi lain kan kita nggak perlu sangat jahat sama orang. Nah, gimana kita menilai yang pertama ini kan? Kalau kita nggak berprasangka. Ya artinya kalau kita berkawan, kita tuh banyak lupa sama dia. Itu aja orang ahli dunia. Kalau dia pekerjaan dunia, tapi nanti pas waktu kita sholat dulu. Nah, itu nggak ahli dunia. Dunia pekerjaan ya pekerjaan dunia, tapi ibadat ya tetap ibadat. Itu kan ahli dunia. Jadi kan ahli dunia itu habis, tak ada dunia, tak ada ibadatnya, tak ada Allahnya. Nggak ada asik raon sana main sini, itu aja ahli dunia. Tapi kalau dia waktu sholat juga gimana? Gimana? Sholat sholat, tapi juga berdosa juga gitu. Oh, sholat, bikin dosa. Itu nama orang fasik. Itu gimana kita? Ya kalau bisa kita lewati, tak usah kawan. Dia bukan mukmin. Karena yang menjaga dosanya itu imannya itu. Karena dia orang sombong. Tidak, artinya gini. Artinya untuk bersahabat kali jangan, bergaul boleh, berkawan boleh, tapi mengikutinya itu jangan. Hah? Hati jangan lengket. Jangan. Ya, namanya pun manusia bermacam-macam tingkatan. Tidak semuanya bagus dan juga tidak semuanya jahat. Ibaratnya kan ada juga tuh kayak ya dalam lingkungan keluarga sendirilah. Ya. Kadang bapaknya nggak sholat, tapi kan satu rumah. Mana lebih kita pilih menjaga atau si mama tadi tak satu-satu menghindari supaya iman jangan. Artinya yang pada prinsipnya kan apalagi bapak namanya. Ya, pada dalam hal ini ya istilahnya itu ya sekedar lah paling-paling kan. Walaupun satu rumah kita aja. Nanti rewel kali ngurus aku aja, udah urus itu rumah sendiri. Jadi memang ada cerita amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau menurut Imam Ghazali, amar ma'ruf nahi mungkar ini, kalau kita amar ma'ruf, itu ma'ruf yang kita suruhkan itu berkesan apa enggak sama dia? Satu. Yang kedua, kita berbahaya apa enggak sama dia? Kitanya yang berbahaya. Kalau kita berbahaya, kalau kita nyampaikan amar ma'ruf sama dia, berarti amar ma'ruf untuk kita belum bisa. Nah, artinya untuk melaksanakan amar ma'ruf untuk dia itu nggak bisa belum untuk kita.
Karena sama kita berbahaya, memudaratkan sama hawa. Jadi yang tidak memudaratkan itu misalnya penguasa, itu amar ma'ruf, bisa dia melaksanakan dengan kekuasaannya. Datang hawa, nasihati penguasa gini-gini ini, habis. Jadi nggak bisa amar ma'ruf. Tengok situasi. Jadi amar ma'ruf itu sama teman itu bisa lah, ya kan. Sama bapak ngajari aku pula katanya kau. Jadi ya kita tengoklah situasinya. Gitu juga arahin mungkarnya. Kita tengoklah apanya itu. Teruskan ya. Mana tadi? Iza ra'aita abdan. Ini kurang alif satu ya. Abdan dah satu alif. Aqamahullah alifnya harus satu lagi. Nah, jadi kurang alifnya. Karena abdannya itu udah maf'ul bih dia. Maf'ul mansub. Aqamahu udah fi'il madhi. Berarti ini ada alif satu. Ada alif satu lagi di atas dal. Ya nggak apa-apa namanya pun cetakan. Kan kalian bisa saja mencetak tuh kurang alifnya. Cuman yang menentukan di sini ya ilmu lah, ilmu bahasa lah. Ilmu nahwu. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allahu biwujudihi biwujudihil auradi. Wa adama wa 'alaiha ma'atulil amdadi fala tastahqiranna ma manahahu maulahu li'annaka lam tara 'alaihi simal arifina wa bahjatal muhibbina walaula waridun ma kana wirduhu. Apabila telah engkau lihat akan seseorang hamba telah mendirikan, telah membuat oleh Allah Ta'ala akan dia dengan mengerjakan segala aurat, segala wirid-wirid. Kita tengok seorang hamba dibuat oleh Allah mampu dia melaksanakan amal rutin menjadi wiridnya, yaitu mentartibkan segala amal. Ditartibkan amalnya itu terus tiap hari. Dengan sekira-kira segala waktunya. Waktu ini dia ngerjakan ini, waktu ini dia ngerjakan ini, terus saja. Dan engkau lihat segala halnya. Dan mengekalkan oleh Allah akan dia atasnya, atas segala amal-amal tadi, serta berlanjutan segala pertolongan Allah. Tapi terus ditolong oleh Allah, terlaksana aja. Mana? Yaitu seperti mengeluaskan rezekinya, ada aja ada makannya. Maka jangan engkau hinakan, maka jangan engkau anggap remeh, jangan engkau sepelekan akan yang telah dianugerahkan oleh Allah, oleh Tuhanmu, oleh Tuhannya akan dia. Karena bahwasanya engkau tiada engkau lihat atasnya alamat segala orang-orang yang arif. Kau kan belum tahu apakah dia orang alim marifat atau tidak. Memang pakainya biasa-biasa aja. Dia nggak nunjukkan orang-orang tuan saya. Tapi tengok batinnya. Oh nggak sanggup. Kalau nggak sanggup jangan sepelekan. Tapi kalau tengok dia mampu, dia itu nggak panah. Kemana aja nggak panah, cuman bergaya aja, baru. Dan mana tadi? Karena bahwasanya engkau itu tiada engkau lihat atasnya alamat tanda segala orang yang arif, dan tiada engkau lihat tanda kebajikan segala orang yang kasih, orang yang udah muhibbin akan Allah. Maka jikalau tiadalah warid ilahi pada batinnya, kalaulah tidak ada datang nur-nur memberi petunjuk, menerangkan jalan-jalan Allah kepadanya, niscaya tidak akan hasil, niscaya tidak akan terjadi itu wirid atasnya. Itu kan wirid. Kenapa maka terjadi wirid? Karena Allah telah memberikan warid di hatinya.
Semakin diberikan oleh warid nur-nur yang sangat terang menunjukkan jalan-jalan Allah, maka dia semakin suka melakukan wirid. Tujuannya bukan wiridnya itu. Di wiridnya itu dia mencari berhadap kepada Allah supaya lebih kuat, lebih tajam, lebih apa lagi? Lebih teguh lagi kepada Allah. Jadi seakan-akan ibadat-ibadat yang sunat itulah sebagai latihan dia untuk mengukuhkan hatinya untuk berhadap pada Allah Ta'ala. Itulah wirid. Karena Allah datangkan warid lah, maka terjadinya wirid. Itu warid dulu. Hah? Warid dulu. Iya, warid itu datang dari Allah. Karena Allah telah memberikan nur di hatinya, maka hatinya pun cenderung untuk kepingin untuk mendekat kepada Allah. Berarti Allah duluan memberikan itu. Kenapa orang mau sholat, mau berbuat ini? Karena udah dapat nur dari Allah. Warid itu apa orangnya? Warid itu yang datang dari Allah, nur memberi hidayah. Dinampakkan, dikasih paham, dikasih tahu tentang jalan-jalan Allah tuh. Macam mana tawakal tahu dia, macam mana cara mendekat kepada Allah. Allah ajari langsung ini nih. Maka kepingin hatinya untuk mendapatkan kepada Allah tuh itu muhibbin, orang yang suka dia kepada Allah. Maka Allah datangkan warid, artinya nur-nur yang memberi jalan petunjuk supaya dapat dia orang-orang arif, supaya menjadi dia orang arif billah. Itu dia, maka di situ dia suka beribadat. Bukan ibadatnya itu jadi handalannya, tidak. Ibadahnya itu adalah lahan untuk memperkuat latihan batinnya. Semakin dia banyak melakukan yang sunat-sunat itu, semakin kuat batinnya untuk berlatih terus berhadap pada Tuhannya. Lahannya, jalannya wirid-wirid. Disitulah nanti datang warid ilahi. Kita berwirid. Datang warid. Ada istilah warid. Warid yang datang dari Allah, nur hidayah, memberi paham tentang kehalusan macam mana dakikatir rohaniyah, macam mana perjalanan halus tentang rohani, kemudian macam mana pula pengenalan latifatir rohaniyah itu, kehalusan bukan perjalanan rohani itu. Jadi mengenal dia Rabbani tentang perjalanan Tuhan dan kehalusan tingkatan kian derajat Tuhan. Itu diwarid dia dapat. Jadi dia tahu dia sikit aja salah dia paham. Lupa sikit aja dia paham. Itu warid. Apalagi nanti dinampakkan yang perjalanan batin itu kasyaf, sama juga dengan warid. Kasyaf, iya, bagian dari warid, jadi bercabang-cabang. Dia bercabang-cabang dia dari kasyaf. Wirid amalan yang kita buat. Itu maka di dalam hadis qudsi, ma yataqarrabul 'abdu ilayya bimisli maftaratu alaihi. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kalau dia melakukan apa yang aku fardukan saja. Menurut nilaian Allah ini belum. Kalau hanya sekedar wajib aja belum. Istilah kalau makan itu cuma nasi toh, belum rasa nikmat. Belum ada gizi. Wa inna ma yataqarrabul 'abdu ilayya bimisli maftaratu 'alaihi wa bin nawafil hatta uhibbahu. Baru hanya sungguhnya seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada aku, yaitu melakukan atau melaksanakan apa yang aku fardukan dan melaksanakan pula yang sunat-sunat. Tujuannya hatta uhibbahu, sehingga aku kasih, aku cinta, aku sayang sama hamba tadi. Baru buahnya, buah dari mendapatkan sayang itu maka mahabbah. Buah dari mahabbah mana? Mendapatkan ma'rifat. Faiza ahbabtuhu, tengok. Itulah dia. Apabila aku sudah mencintainya, mengasihi, menyayanginya,
kuntu sami'ahul ladzi yasma'u bihi. Jadilah. Niscaya jadilah pendengar yang dia gunakan mendengar itu pendengarku, ku cabut pendengarnya, ku gantikan pendengarku jahir di batinnya. Lah, yang mendengar ini bukan aku rupanya, mazhar sifat sama. Yang melihat wa basarahu ladzi yubsiru bihi. Dan juga niscaya jadilah aku penglihat yang digunakan melihat itu penglihatku. Matanya melihat, bukan dia melihatku, cabut rasa dia melihat tuh, ku ganti. Ini orang majazub namanya. Orang majazub itu orang yang sudah dicabut, dibuang, dicopot oleh Allah rasa akunya itu. Hah? Majazub, jazab, asal akar katanya jazab. Orang majazub itulah orang yang sudah dicabut, dibuang, dicopot oleh Allah rasa aku itu nggak ada lagi. Jadi apa yang ada sama dia? Mazhar ilahi, mazhar af'al, mazhar asma, mazhar sifat, mazhar wujud. Dia senantiasa, ya senantiasa kalau dia mendapat rezeki majazub, itu dia. Kalau makin lama, dia dapat lama. Kalau sebentar, memang diberikan oleh Allah, mulai sikit-sikit dulu. Kepingin dia. Itulah maka karena wirid mendapatkan tadi. Supaya dia supaya dia menetap di hatinya. Syarat amalan itu disebut wirid dan bisa mendapatkan warid. Iya, amalan itu dikerjakan secara tertib terus menerus. Mula-mula kan berat, payah, lama-lama agak ringan, lama-lama senang, lama-lama kalau enggak melakukan wirid enggak senang hatinya. Itu pula lagi itu. Iya. Lain kalau sudah dapat buah, berjalan pun dia dengan Allah, macam mana bilangnya? Gak perlu lagi dia berwirid gitu. Artinya dia hatinya tidak terhenti di wiridnya. Kalau berwirid, cuman nggak terhenti di situ. Aku bukan wiridnya ini, aku Allahnya ini. Jadi kenapa lah orang yang wirid tiap Jumat itu? Pertama jaraknya seminggu sekali. Ibarat mesin. Juga tuh kan? Iya, wirid juga. Semestinya itu setiap malam. Tapi tak teramalkan orang. Tapi kalau wirid itu wirid betulan, jangan menceritakan orang. Wirid ke mama ibu-ibu wiridan. Kan baca. Iya tuh tadi wiridnya baca Yasin. Tapi Al-Fatihah. wirid la ilaha illallah dia kemana-mana. Orang wiridnya itu ribuan kali la ilaha illallahnya. 40 kali. Ini kadang nggak sempat 100 diberhentikan. 40 sih Ibarat mesin tak sempat panas. Hah? Niatnya juga. Hah? Kenapa nggak dapat marifat niatnya juga enggak? Termasuk melengkapi lah semua dari niatnya, kemudian dari kesungguhannya. Yang sebenarnya semestinya itu amalan pribadi. Dibuat dia bukan rame-rame itu karena gini. Pertama karena malas sendirian. Ayo kita wirid yuk, kita buat yuk. Tuh. Maka dibuat seminggu sekali. Sebenarnya amalan pribadi setiap hari. Jadi kalau mengambil manfaat sekedar untuk hubungan silaturahmi ya boleh-boleh aja. Supaya ada hubungan. Mana aja. Sedangkan bersungguh-sungguh pun belajar pun payah dapat. Dengarkan ya. Bermula segala hamba Allah yang maksus itu terbagi atas dua bagi.
Bermula segala hamba yang telah mendapat kekhususan dari Allah Ta'ala itu dua bagi. Itu maka dikatakan ya. Yang pertama, segala orang yang muqarrab, jamaknya muqarrabun atau muqarrabin. Dan yang kedua, orang yang abrar. Orang yang birrun, abrar jamaknya. Maka segala orang yang muqarrabin itu, mereka itulah yang telah diambil mereka itu daripada bahagian nafsu mereka itu, dan diambil oleh Allah daripada iradat kemauan hati mereka itu. Jadi mereka berbuat bukan kemauan hati tapi iradat Allah. Itu maka di sini niat orang tuh dan niat iradat. Niat kamaliyah namanya, bukan niat sengaja aku kasat ta'in itu bukan. Nggak, langsung dari Allah dia. Orang udah panah, waktu Allah Akbar aja udah panah duluan dia. Itu muqarrab, jamaknya muqarrabin. Jadi kedua orang abrar. Mana dia? Mana tadi? Abrar. Yang kedua ya. Dan yang kedua segala orang abrar. Maka segala orang yang muqarrab atau muqarrabin itu, mereka itulah yang telah diambil mereka itu daripada bagian nafsu mereka itu dan daripada iradat kemauan hati mereka itu, dan mengerjakan mereka itu dalam mendirikan segala hak Tuhan mereka itu, padahalnya dalam keadaan melaksanakan ubudiyah baginya. Enggak ada rasaku lagi. Itu muqarrabin. Rasa aku berbuat tidak ada. Nah, ini tidak apa. Rasa aku kalau kaya, kalau pemurah, kalau penolong, kalaupun syukur, kalau sabar, enggak ada aku. Itu hanya mazhar asma Allah. Kalau melihat, mendengar semuanya sampai merasa hidup, aku enggak ada lagi. Itu hanya mazhar sifat Allah. Dan memungkinkan orang yang sampai kepada tingkat teratas, namanya sedikit, aku enggak punya wujud sikit pun lagi. Tapi di sini disebutkan muqarrabnya dulu, muqarrabinnya. Di atas muqarrabin sedikitnya itu udah memang semata-mata Allah. Nah, itu tingkatan orang ini enggak ada lagi dia. Kenapa? Karena dalam hal keadaannya dia memakai ubudiyah, memakai nilai kehambaan. Enggak pernah rasa aku mulia sikit pun, walaupun kenyataan dia orang mulia. Melihat tahu mendengar yang ada pada dirinya itu mulia-mulia. Oh, itu bukan aku punya, ini sifat Allah yang ada di sini. Dan itu juga mulia yang diraihnya dalam dunia, bukan aku punya. Yang kedua, dia itu tidak pernah merasa punya kemampuan apapun. Kalaupun berbuat, itu dan iradat Allah yang menolonginya. Karena dia asalnya dhaifan. Yang ketiga, dia bertaut terus kepada Allah, namanya fakir. Yang keempat, akunya nggak ada, itulah panah. Rasa aku tadi udah hilang. Nah, itu namanya panah dia. Ini ubudiyah. Apabila udah terpakai macam ini, ubudiyah. Itulah dikatakan dia memakai nilai kehambaan, waktu ibadat atau di luar ibadat, bekerja dunia atau bekerja untuk amal akhirat, sama. Nah, itu muqarrab. Dan menuntut keridaan padanya. Yang lain nggak ada, cuman Allah aja yang dicari. Maka segala mereka itulah segala orang yang arif dan orang yang kasih muhibbin. Kalau ada orang muhibbin, orang arifin, itulah dia muqarrab, kelompoknya mula-mula. Nah, dan segala orang abrar itu segala orang yang masih ada lagi tinggal serta bahagian nafsu mereka itu. Masih nafsu. Maka karena itu Allah ada menceritakan dalam Al-Quran, yaitu mereka berdoa wa tawaffana ma'al abrar, kan ada, matikanlah kami, wafatkanlah kami beserta orang-orang abrar. Ini Allah menceritakan sebagian hambanya ada berdoa macam itu. Padahal itu kisah yang diceritakan oleh Allah kepada sebagian hamba. Datang awak karena di situ wa tawaffana mal abrar. Kalau abrar masih ada nafsu, ngapain? Nanggung.
Kiranya ada bagusnya. Jangan doakan macam itu. Itu kan Allah menceritakan sebagai hambaku ada berdoa macam ini wa tauba nama abrar datang awak. Wa tauba abrar. Kenapa langsung aja kepada Allah? Kenapa? Iya, sedangkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini yang disuruh. Tak ada suruh ma'al abrar. Hai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan jadikanlah diri kamu tuh beserta orang-orang yang sidikin, orang yang udah benar. Itu yang disuruh. Dan lagi pula, orang abrar dipandang oleh orang mukarab, orang abrar masih berdosa. Kau ibadat kenapa? Ya kau masuk surga. Menurut kami itu berdosa. Menurut kami kata orang yang mukarabin itu dosa menurut kami. Minta balas itu jahat adab malah berdosa karena itu tujuannya bukan Allah. Datang awak berdoa pula ke situ. Itulah orang ikut-ikutan berdoa nggak paham dia ceritanya ini. Yang diminta oleh Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Itu yang disuruh. Jadi bisa diganti atau mana ma'as shadiqin. Kalau berdoa bisa enggak? Kalau untuk doa bisa. Karena kan bukan Al-Quran. Quran kan nggak ada. Quran nggak ada mana? Nggak ada. Ini kan doa yang di luar Al-Quran. Tapi jangan kita merubah ayat Al-Quran, nggak boleh. Tadi ada wartawan. Ada. Itu Allah mengkisahkan ada sebagian hambanya berdoa macam itu. Jangan dianggap itu udah bagus, tidak. Jangan berdoa, itu cerita dari Allah. Tadi dia sangat memahami. Ya pertama ya kurang ilmu, dia nggak tahu status derajatnya di mana. Macam ini ya, tengok nih. Bermula segala orang abrar itu yaitu segala orang yang masih ada lagi tinggal serta bahagian nafsu mereka itu. Dan masih ada lagi tinggal iradat kemauan hati mereka itu. Dan mendatangkan mereka itu dalam segala amal dan taat. Nih tujuannya supaya dibalas mereka itu atasnya. Apakah dengan masuk surga? Apakah dengan meninggikan segala derajat dan segala kebajikan? Nah, namun begitu pun tingkatan mereka itulah masih dikategorikan orang yang masih zahid dan orang yang abid ahli ibadat. Belum sampai kepada orang arif. Nah, beda dia. Kau udah tahu tak usah lagi. Tak usah lewat tahu mah. Kalau untuk yang lebih baik kan mana? Karena doa sidik tadi memasukkan aku dalam orang yang sidikin gitu kan. Ada doa sidik. Kalau Ada. doa macam itu Ada doa itu sidik. boleh nggak? Mana? Sekarang Boleh. lebih bagus berdoa itu atau nggak usah? Ya sebenarnya kalau untuk berdoa boleh aja. Tapi kalau misalnya kita menjalani jalan sidik, itu harus mencakup 6 perkara. Yang paling berat sidik dalam maqamatid dini kulliha. Benar di dalam segala makam-makam agama seluruhnya baru sidik. Kau sholat betul apa enggak berada pada Allah? Kalau belum betul, kau belum sidik. Asyhadu an la ilaha illallah. Sikit pun enggak ada kau menyaksikan Allah waktu itu. Kau belum sidik. Itu fi maqamatid dini kulliha itu menyeluruh. Mulai dari sholat betul. Puasa betul. Gitu dia. Soal makam agama lah. Baru dikasih sidik. Benar dari cerita, benar dari makam, benar dari kabar, benar daripada cita-cita. Contoh,
Ini kebanyakan salah kita nih. Aku mau ke masjid, taruh dia 10.000 untuk isi tabung, contoh. Tahu-tahu kelupaan, nggak sempat ngisi tabung. Atau sholat sunat lewat tabung tadi kan itu. Bawa pulang ke rumah. Kalau orang sidik itu nggak mau dirubahnya duit itu, nggak mau ditukarnya. Nggak ini nanti minggu muka, aku masukkan tabung. Itu dia belajar sidik, terhadap dirinya. Pakai aja nanti kan ku ganti. Iya betul. Tapi nih yang itu bendanya nggak sidik lagi. Orang mau belajar sidik dia nggak mau dirubah. Sampai ke situ orang sidik. Hah? Latihan. Kita latih diri kita lah dulu. Orang nggak ada yang tahu tuh. Mana tahu, kita dengan Allah yang tahu. Itu makan Abi bersifat sidik tuh sampai sendiri aja tuh betul dia. Kita neko-neko kan, nanti ku ganti. Sama diri sendiri aja nggak mau nongkrong orang lain ya. Itu maka sifat Abi sidik. Itu gambarannya ya. Kalau mau benar, mulai dari latih pelan-pelan. Karena kita udah ada kasat, itu maka dikatakan sidik di dalam niat, sidik di dalam azam. Udah ada itu tautannya. Hah? Yang lewat tadi kan kadang syukur juga dia. Alhamdulillah nggak jadi. Kadang tuh memang nggak ada aku nih. Bisa aku pakai. Bisa aku pakai untuk yang lain biar dia lagi tuh. Orang sidik gak mau gitu dia. Jadi coba belajarlah yang pelan-pelannya sikit, tapi kita sidik. Di atas makam sidik ada lagi. Tertinggi. Itu yang tertinggi. Sidikin itu di bawah nabiin. Wah, ingat itu. Jadi saat seandainya lagi megang uang, ini uang orang, tapi kita gara kita pakai dulu itu nggak sidik juga lah ya Pak. Nanti diganti memang. Nah, Enggak amanah tuh. tapi kan diganti. Jangan dipakai katanya. Nah, tapi diganti gitu. Memang nggak diperlukan dong duit ini kita pakai dulu gitu. Kalau untuk sidik tadi nggak mau gitu. Nah, masih Coba Umar pakai lampu untuk pribadi kan nggak mau dia. Padahal kalau mau digantinya pakai gajinya Bisa. Tapi kalau kita mau ganti gitu kan, pakai aja nanti ku beli kan minyak lampu seliter sebotol kan, ku masukkan kan nggak tahu ditanyanya orang. kan anaknya. Ini mau ngomong pribadi apa ngomong negara? Pribadi matikan nomor lampu. Pakai lampu negara kan pakai kan mau. Kita kok bisa ya? Jadi kan Wak, kebetulan selama ini ya Wak, ini nanya entah betul tak enggak ya. Doa yang Wak baca jadi kan kalau sendiri aja makanya mudah-mudahan entah juga tak. Jadi baca kalau wajan Nabi, wajan Fahrin, wajan Ibadah Solihin. Terus tambahin, jangan menasihatin. Bisa. Boleh tuh. Bisa. Jadi pandai-pandian pula ya kan? Enggak, memang Ada itu bisa. Syakirin ada juga sambungannya. Iya, bisa. Jangan minas syakirin. Sedikit. Orang sedikit itu tinggal. Udah habis ya, asar ya. Waktu. Masalah niat tadi, Nah, yang orang Borobin, dia kan tidak pakai nama itu lagi Pak. nama itu ucapan itu gini. Kalau menurut fikihnya, menurut Imam Nawawi, wa yusannu an nutqu biha. Itu aja. Masalah sunat ajanya itu. Nah, dan sunat menyebutkan dia kapan qabaili takbir kalau untuk sholat, menjelang takbir. Kalau gitu juga disebutkan menjelang mau dikerjakan. Untuk apa? Mengukuhkan hati. Kalau ibarat baris tuh pasukan, kan dah hati-hati. Siap. Gitu. Gerak. Itu dia. Supaya terfokus saja itu
untuk Tandanya nggak menolong. pakai pun nggak. Enggak apa-apa. Orang apalagi udah panah dia, pakai nama itu lagi apa? Berdiri angkat lagi tangannya. Ah gitu. iya, udah orang Allah Tetap menyebutkan. niat, Pak, ya? Hah? Niat tetap ada di hati. Ah tetap karena yang dinilai niatnya. Seandainya lidahnya pun tersalah usalli fardul asri arba'a rakaatin, sedangkan dia mau zuhur, sah salatnya. Sah salatnya karena niatnya zuhur. Itu Walaupun ucapannya tersalah. itu tuh dikira benar. Ya yang dikira hatinya. Hatinya. Kan kadang-kadang agak ngayal kayak sedikit. Dulu kita pernah ada Pak dulu orang ngajak. Kalau aku mau niat, aku mau berasar nih, itu kan niat hanya angan-angan. Itu azam. Kalau niat itu besertaan langsung dengan berbuat. Ada kasat, ada perbuatan. Nah, itu dia. Maka dikatakan istilah kaidahnya an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Bi fi'lihinya itu. Ya, dengan melakukan langsung perbuatannya itu. Udah ya? Akan datang lain nih.